Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, selawat dan salam bagi Rasul mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat dan rahmat itu kepada diri kita, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Bahwa ketika kita hidup di atas dunia, Allah berikan kenikmatan untuk kita, bukan hanya kenikmatan tapi kebahagiaan. Sebab ada orang yang diberikan nikmat tapi dia tidak bahagia, ada orang yang diberikan kebahagiaan walaupun kadang-kadang tidak terlalu merasakan kenikmatan. Tetapi barang siapa sudah diberikan oleh Allah kebahagiaan, maka sesungguhnya lebih tinggi daripada kenikmatan, lebih tinggi daripada harta, pangkat, dan jabatan. Maka siapapun dia senantiasa mencari yang namanya kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semua manusia di dalam hidup dia ingin bahagia dunia dan akhirat. Banyak uang belum tentu bahagia. Walaupun tidak ada uang, kadang-kadang bisa juga penyebab orang tidak bahagia. Tapi kebahagiaan kebanyakan tidak tergantung karena materi, tapi tergantung bagaimana situasi dan kondisi hati. Bila orang berbahagia walaupun dia tidak punya uang, maka dia tetap akan berbahagia. Tetapi walaupun orang banyak uang, kalau dia tidak bahagia, maka kadang-kadang uang itu tidak ada nilai baginya. Di Cina ada seseorang yang memiliki uang yang banyak. Ketika dia menderita penyakit kanker stadium 4, dia datang ke rumah sakit dengan membawa duit 1 koper. 1 koper penuh, 1 lembarnya 100 yuan. Apa yang terjadi? Dokter angkat tangan, tidak bisa menolongnya. Lalu apa yang dikerjakan? Dia hamburkan duit itu. Apa dia bilang? Percuma aku punya duit yang banyak, tapi ternyata aku tidak bisa membeli kesehatan. Maka di dalam hidup, yang namanya kebahagiaan itu lebih hebat dari apapun juga yang dimiliki oleh manusia. Orang bahagia walaupun tidak punya materi, maka dia tetap bahagia. Tapi orang punya materi, kalau dia tidak bahagia, maka materi tidak ada manfaat dan nilainya sama sekali. Maka mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang yang bersyukur dan bersabar. Syukur dan sabar penyebab juga orang bahagia. Sesungguhnya semua urusan bagi orang beriman itu baik. Kalau dia dapat, dia bersyukur, itu baik. Kalau dia tidak dapat, dia bersabar, itu pun baik. Tidak ada urusan di dalam hidup bagi seorang yang beriman, itu tidak baik. Mestinya semua urusan di dalam hidup kita ini bikin kita menjadi orang baik. Suatu saat kita pingin sesuatu itu kita dapatkan, baik untuk kita. Suatu saat kita pingin sesuatu, ternyata sesuatu itu pun lepas dari kita, ternyata itu baik. Kalau kita mau bersyukur dan bersabar. Tapi kalau kita tidak mau bersyukur dan tidak bersabar, maka yang ada saja belum tentu menyebabkan kita bahagia. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepada Allah, aku tambahkan, kata Allah. Wa man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Barang siapa ingin mendapatkan keuntungan di akhirat, dia berbuat sesuatu dengan tujuan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nazid lahu fi harsi. Kami tambahkan bagi mereka keuntungan, dunia dapat, akhirat dapat, duit dapat, harta dapat, bahagia juga dia dapat. Bahkan Allah tambah lagi bagi mereka. Ini kalau orang itu bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau dia bersyukur, ditambahkan, kata Allah. Jadi barang siapa melakukan sesuatu dengan tujuan adalah untuk ibadah, dia mendapatkan sesuatu, dia bersyukur kepada Allah, Allah tambah kenikmatannya, dan baginya mendapatkan 2 keuntungan, dunia dan akhirat. Wa man kana yuridu harsad dunya. Tapi siapa-siapa yang ingin mendapatkan keuntungan dunia,
dia bekerja, dia berumah tangga, dia berusaha di dalam hidup, dia mendapatkan sesuatu di dalam hidup adalah untuk tujuan dunia. Nu'tihi, kami berikan bagi mereka. Kalau ingin duit banyak, gampang itu. Subuh kita sudah di pasar subuh, pagi di pasar pagi, siang di pasar siang, sore di pasar sore, malam di pasar malam. Kalau ada pasar tengah malam, berangkatlah, dapat tuh duit banyak. Tapi apa kata Allah di akhir hayat? Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi di akhirat orang begini, orang yang mencari dunia, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Di akhirat dia tidak akan pernah mendapatkan keuntungan apapun. Apa artinya kita hidup di atas dunia yang bagus, tapi di akhirat kita tidak mendapatkan keuntungan apa-apa? Apa artinya kita di atas dunia bagus, begitu meninggal gak bawa apa-apa juga? Kita ini kadang-kadang aneh. Kita mencari dunia itu untuk apa? Lahwu wa la'ib, untuk senda gurau dan main-main aja. Orang dapat dunia itu lahwun wa la'ib, senda gurau dan main-main aja. Karena nanti dunia seperti anak-anak main mobil-mobilan, main rumah-rumahan. Begitu dipanggil oleh orang tuanya, dia tinggalkan mainan itu. Persis kayak kita hidup di dalam kehidupan, main-main senda gurau. Begitu dipanggil oleh Allah, kita tinggalkan semua mainan kita itu. Kita tinggalkan istri kita tinggalkan suami kita tinggalkan anak keturunan kita tinggalkan harta kita, di rekening kita, semuaan kita tinggalkan. Seperti permainan, lahwu wa la'ib, senda gurau dan main-main belaka. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahuinya. Cuma kebanyakan manusia ini tidak mengerti, sehingga ketika hidup di atas dunia dia puaskan semua keinginannya. Pokoknya pagi siang malam Allahu Akbar lewat. Sholat perai. Pak Ustadz halangan dia, Pak Ustadz. Masa berkumis juga halangan? Kalau bini-bini halangan wajar, itu sebulan paling-paling seminggu 2 minggu. Tapi kalau laki-laki halangan, dari mana jalan ceritanya? Jadi mestinya kita sudah banyak ibadah kepada Allah. Hidup tidak akan selamanya tetap, hidup terus berputar. Hari ini kita muda, besok mulai agak tua, besoknya sudah tua. Hari ini kita bekerja, tidak selamanya kita bekerja, suatu saat kita pensiun juga. Suatu saat kalau sudah umurnya kita sampai tidak boleh lagi bekerja, pensiun juga. Maka mumpung kita masih bekerja, kumpulkanlah untuk akhirat sebanyak-banyaknya. Jangan kita habiskan semuaan untuk urusan dunia. Lalu begitu dunia selesai juga semua urusannya. Coba sisakan untuk akhirat sebagian. Begitu kita mendapatkan, berikan sedekah kepada orang tua, berikan sedekah kepada keluarga kita, kepada adik-adik kita, kepada orang-orang yang menderita di dalam hidupnya. Bantu mereka, supaya nanti Allah juga bantu. Barang siapa senang membantu orang di atas dunia, maka Allah pun akan senang membantunya di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selama hamba itu membantu orang lain di dalam hidupnya. Bahkan bantuan Allah pun sangat tergantung bagaimana kita membantu orang lain di dalam hidup. Jadi kalau ingin dapat bantuan Allah, gampang itu, bantu orang. Jadi banyak-banyak kita bantu orang di dalam hidup, disesuaikan dengan kemampuan. Sedekah itu jangan di atas, jangan di bawah. Jangan terlalu over, jangan terlalu pelit. Tengah-tengah aja, sedang-sedang, sesuai dengan kemampuan. Jadi di dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang-orang beriman, Allah ingatkan di dalam Al-Qur'an, jangan sampai hartamu, anakmu lalu melalaikan kamu daripada mengingat Allah. Jangan sampai sesuatu apapun yang kau miliki di dalam hidup lalu menyebabkan engkau lalai untuk mengingat Allah. Jangan gara-gara kerja, jangan gara-gara seseorang di dalam hidup lalu kita melalaikan kita kepada Allah, lalu melalaikan kita daripada mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang dirinya semua urusan apapun yang Allah beri di dalam hidupnya lalu melalaikan dia daripada mengingat Allah, fa ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Rugi kita hidup di atas dunia kalau hidup hanya untuk urusan kehidupan aja. Jadi yang benar bagaimana? Urusan hidup harus menjadi urusan akhirat.
bahwa manusia di dalam hidupnya bukan hanya mengurusi urusan kehidupannya, tapi juga mengurusi urusan kematiannya, urusan akhirat, urusan ibadah. Sebab waktu terus berjalan. Kemarin 2017, sekarang masuk 2018. Semakin berkurang tuh umur, kerutan kita sudah nambah sebiji lagi. Jadi semestinya ketika bertambah umur itu, bertambah usia itu, dan sesungguhnya berkurang mendekati kematian kita, semakin bagus ibadah kita itu, semakin bagus dengan Tuhan itu semakin bagus. Tidak juga harus pertama ingat terus, ingat mulai pertama, mulai pagi sampai kita tidur ingat Allah terus, tidak mungkin. Kata baginda Rasul, saatan, sesaat ingat Allah subhanahu wa ta'ala itu. Tidak mungkin dari pertama sampai terakhir kita ingat Allah, mulai pagi sampai sore, sampai malam, sampai tidur, mulai bangun tidur sampai tidur kita ingat kepada Allah. Kalau ada manusia mulai bangun tidur sampai dia tidur ingat kepada Allah, malaikat tuh ketemu dengan dia itu, dia salam tuh, dicium tangannya itu. Kenapa? Artinya sama aja dengan malaikat dia. Tidak bisa kita. Paling tidak mulai berangkat ke kantor, mulai kita berangkat dari rumah, keluar dari rumah, kemudian kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kalau tidak Bismillahirrahmanirrahim, ingat tuh, sampai di kantor, alhamdulillah, sesaat kita ingat kepada Allah. Tidak mungkin terus kita mengingat Allah. Sebab kalau kita mengingat Allah terus, jangan-jangan lagi ngetik itu tertulis Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Surat apaan ini? Bunyinya isinya Allah Akbar aja. Tidak mungkin. Hamdalah dulu pernah menangis dan mengatakan dirinya termasuk orang munafik. Sahabat bertanya, kenapa kau menyebut dirimu munafik? Kata Hamdalah, aku ketika duduk bersama dengan baginda Rasul, luar biasa terbayang akan surga dan neraka itu seolah-olah ada di hadapan mataku. Tapi begitu aku berlalu, berangkat pulang ke rumah, kemudian bertemu dengan istri dan anak-anakku, kemudian aku dilalaikan dengan keluarga dan urusan-urusan hidupku. Jadi Hamdalah sedih, menuduh dirinya sudah menjadi orang munafik. Kenapa munafik? Sebab tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Kata baginda Rasul, tidak seperti ya Hamdalah, saatan, kau ingat kepada Allah itu sesaat. Jangan kau ingat terus, bukan jangan kau ingat terus, berusahalah engkau mengingat terus, walaupun engkau dilupakan dengan sesuatu di dalam hidupmu, tapi setelah itu kau ingat kembali kepada Allah. Jangan juga hilang sama sekali, tidak pernah ingat. Kayak orang makan, tidak tahu bismillahnya ketemu di mana, tiba-tiba bunyi alhamdulillah, dari mana datang bismillah? Jadi setiap saat kita ingat kepada Allah, walaupun tidak sampai terus menerus kita mengingat Allah, tapi paling tidak perbanyaklah kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mau berbuat kita baca bismillah, selesai perbuatan kita baca alhamdulillah. Mau makan kita berdoa, mau tidur kita berdoa, mau berangkat kita berdoa, mau ke kamar kecil pun kita berdoa. Setiap saat kita tidak pernah lupa kepada Allah. Ini namanya mengingat Allah di dalam hidup. Tidak mungkin terus menerus. Kalau terus menerus ingat Allah, tidak mungkin kerja kita. Di rumah aja di atas sajadah. Cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, ini berteman dengan orang baik. Senantiasa kalau jalan tuh jangan teman yang tidak baik. Kalau teman tidak baik, itu kalau stres kemana dibawa? Karaoke. Stres ya? Ikut aku. 4 aku sini. Ikut aku. Karaoke-nya itu. Sampai buruk mic gara-gara mereka berdua itu. Sampai rusak kasetnya itu, enggak juga hilang stresnya itu. Di situ aja enggak stres. Kenapa enggak stres? Lagi nyanyi hubungannya berdua itu. Tapi begitu keluar muncul lagi urusannya. Enggak. Kalau seandainya teman yang baik, dia enggak bawa ke situ. Dia bawa ke majelis. Dia bawa baca Quran. Dia bawa sholat. Mana ada orang ke karaoke lalu tiba-tiba selesai persoalannya? Enggak selesai juga. Dia bawa kepada Allah. Dia mengadu kepada Allah. Allah yang memberikan jalan keluar. Allah berikan jalan keluar. Yang penting wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan jalan keluar baginya.
Allah beri jalan keluar untuknya atas setiap segala kesulitan yang dihadapi di dalam hidupnya. Cuma kuncinya itu, yattaqillah, bertakwalah kepada Allah. Supaya bertakwa kepada Allah bagaimana? Carilah teman-teman yang bertakwa, teman-teman yang bagus, nasihatnya bagus, enak, diajak kepada yang baik, bukan diajak kepada dosa dan maksiat. Stres kah? Minum aja nih CTM. Bujurnya karena stres guring orangnya. Mana ada stres orang tidur itu? Bangun stres lagi dia itu. CTM itu kan tidak pernah menghilangkan persoalan. CTM itu hanya menghilangkan mata kita. Tidak jaga tidur orangnya, terpejam biji matanya. Tapi setelah bangun, apakah persoalan hilang? Enggak. Kalau ingin menghilangkan persoalan bagaimana? Ya datangi kepada Allah yang buat persoalan, yang menyelesaikan persoalan. Datang kepada Allah. Bagaimana caranya? Kan sudah disebutkan, syifaun lima fis sudur, obat hati itu adalah baca Quran. Kenapa karaoke? Aneh kita kadang-kadang di dalam hidup nih, stres ke karaoke di bawah, stres ke tepian, ngapain? Meloncat. Stres dibawa ke gedung tingkat 10 pulang. Selesai itu. Nanti kayak di televisi, loncat, piring aja pecah. Tingkat 10, tingkat 2 aja patah kaki. Apalagi tingkat 10 patah kepalanya, pecah. Nah selesai, sadaqallahul azim. Ya betul, selesai pada saat itu. Tapi begitu selesai itu, selesai, tambah parah urusannya. Kenapa kau bunuh diri? Siapa yang suruh kau bunuh diri? Kenapa putus asa? Bunuh diri itu termasuk dosa besar. Kenapa penyebab dia bunuh diri? Putus asa. Kenapa dia putus asa? Tidak punya jalan keluar. Kenapa tidak punya jalan keluar? Tidak mau bertakwa kepada Allah. Pada Allah beri jalan keluar untuknya. Kemudian yang terakhir, kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, banyak-banyak berdoa. Jangan doanya minta rizki terus. Kata malaikat, bosan ku dengar doanya ini. Rizki terus saban hari. Ya Allah, mudahkan rizkiku. Oh ya Allah, banyakkan rizkiku. Oh ya Allah, baguskan rizkiku. Kata malaikat, bosan ku dengar doanya itu. Tidak ada doa yang lain? Minta dibaguskan akhlaknya kah? Minta dicerdaskan hatinya kah? Minta dibaguskan perbuatannya kah? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, bagusi aku supaya aku bisa berzikir kepada Engkau, supaya aku bisa bersyukur kepada Engkau, supaya aku bisa membagusi amal ibadahku kepada Engkau. 3 persoalan itu sebenarnya kita minta kepada Allah, supaya bersyukur, supaya mengingat kepada Allah, dan supaya beribadah dengan baik kepada Allah. Semoga kita ini termasuk orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Ini saja yang bisa disampaikan pada kali pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada pertanyaan, tidak ada terima kasih saja. Al-Fatihah.